Mari kita mulai jadi manusia dengan bahasan pertama, pemikiran. Setiap tindakan yang kita lakukan tentu didasari oleh pemikiran. Mana yang baik dan benar kita akan lakukan, mana yang salah dan buruk kita akan hindari bahkan tidak lakukan. Lalu keresahannya adalah sekarang pemikiran baik dan benar itu menjadi abu-abu karena banyak faktor. Lalu bagaimana cara sederhana untuk kembali menjadi manusia dengan pemikiran yang tidak abu-abu, putih, hitam ya hitam? Maka dari itu kita akan kembali kepada dasarnya, yaitu peran. Selama kurang lebih 5 tahun ya menjadi digital marketing, tentu jelas perannya adalah mengelola market, baik target market maupun existing customer itu dikelola untuk membantu target omset dan profit perusahaan secara digital. Jelas. Begitu pula lah seharusnya kita melihat posisi kita. Seringkali muncul problem itu ketika berpikir, aku harus mendapatkan lebih banyak dengan mengambil peran yang seharusnya itu bukan ataupun di luar dari peran sebelumnya. Contoh, bekerja selama 2-3 tahun, diberikan peran manager, SPV, leader, tentu dia harus meng-lead dalam posisinya. Tapi dia mengambil peran, aku ingin mengelola ini agar terkendali sesuai keinginannya, tapi bukan untuk perusahaan, itu untuk kepentingannya sendiri. Jadi tanda kutip dia mengambil di bahasan kemarin peran anak emas. Dengan pemikiran itu muncullah masalah, tidak melihat kinerja, like and dislike, saling menjatuhkan, membuat posisinya lebih baik dengan cara teori Beauty and the Beast, yaitu terlihat bagus dengan menjelekkan orang lain, bukan dengan performa. Singkat cerita, itu berhasil. Lalu apa dampak dominonya kepada yang lain? Yang lain meniru. Jadilah lingkungan yang toksik. Akhirnya perusahaan itu tidak akan pernah mencapai puncak peak hasilnya, karena ya yang terjadi lingkungan internalnya seperti itu. Jadi contoh dari situ adalah keresahan yang terjadi di beberapa tempat kerja, perusahaan dan klien terlebih dahulu. Dan satu hal yang paling penting itu kita harus tahu peran. Ingat, peran kita ini untuk apa sih? Dan kalau udah kita menjadi abu-abu, sudah tidak tahu, sudah terjebak di lingkungan itu, maka balik ke peran kita sebagai manusia. Sebagai manusia itu kita sudah pasti bersosialisasi. Artinya kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk apa? Untuk supaya menghadapi ataupun untuk supaya tetap hidup. Jadi bertahan hidup, tapi bersama-sama. Jadi ketika kita balik ke dasarnya, back to basic, kita akan paham bahwa peran kita sebagai manusia saja itu membuat kita saling bekerja sama, berkomunikasi untuk kita bertahan hidup bersama-sama. Karena ya kita terlahir dengan contoh sederhana, bayi membutuhkan ibu dan bapaknya untuk terlahir. Dia besar butuh konsumsi makanan yang itu pun dari makhluk hidup, hewan dan tanaman, saling membutuhkan. Begitu. Yang makhluk hidup itu harus diolah oleh orang lain karena dia masih bayi belum bisa untuk dapat dia makan. Jadi
kita selalu membutuhkan pahami bahwa bersama-sama dunia ini bukan hanya untuk satu orang. You're not center of the world. Kamu ataupun yang bicara ini bukanlah pusat dari dunia. Tapi kita bersama-sama. Ya, balik ke situ. Lalu lihatlah, sebenarnya perlukah kita menjatuhkan? Perlukah kita mengambil peran anak emas dengan cara menjelekkan, sibuk membuat hal kita terlihat lebih baik dari orang lain? Kalau perusahaannya dapat profitnya malah turun, lama-lama juga income akan turun. Jadi apa yang kita dapat? Justru kalau income, profitnya semakin tinggi, ya kita dapat lebih banyak insentif, bonus, tergantung cash flow dari perusahaan. Seperti itu melihatnya. Itu keresahan yang entah kenapa berpindah perusahaan, bertemu klien, ketemu lingkungan kerjanya, ketemu tim. Kenapa ya selalu ada ya? Kenapa mereka nggak melihat pemikiran peran seperti itu? Itu kan tidak perlu dijelaskan oleh pakar, oleh AI. Itu kan hal yang dasar, yang bahkan dia pasti pernah mengalami fase kehidupan begitu. Harusnya begitu. Ya, coba ingat ya pemikiran tentang peran ya. Oke, setelah kita tahu pemikiran tentang peran itu penting, ada lagi hal kedua yang membuat tetap manusia itu mengambil peran untuk menjatuhkan orang lain itu karena dia tidak melihat standar cukup. Ya, pada artinya dia selalu tidak merasa cukup, selalu merasa kurang, selalu tidak bersyukur dan ingin validasi yang lebih. Jadi balik lagi, coba lihatlah kita sebagai manusia untuk dapat bertahan hidup selain bersama-sama dengan manusia lainnya, bekerja sama, bertahan hidup bersama, kita harus tahu standarnya. Kita makan, ada standar bagaimana sehari kita makan. Sekali kita makan bagaimana untuk menjadi sehat. Jangan berlebihan, jangan kekurangan, tapi sesuai standar. Dari situ aja kita bertahun-tahun makan, pasti tahu lah ada standar itu. Nah, hal itu mulai dilupakan. Aneh, padahal dasar, tapi faktanya memang dilupakan. Balik di contoh pekerjaan tadi, ketika dia ingin mendapatkan jabatan, berusaha dengan segala caranya, akhirnya dia dapat jabatan itu, pingin yang lebih lagi, berusaha lagi, tapi sebenarnya dia lupa ada standar cukup. Ketika memaksakan untuk mencapai sesuatu tanpa ada pemikiran, balik lagi pemikiran cukup, itu kita seperti mengejar sesuatu tanpa tahu ujungnya. Jadi berambisi dia menjatuhkan, menjelekkan orang lain, berambisi dia mengejar target, bisa jadi mengakali yang harusnya dia tidak lakukan, menjadi dia membenarkan yang dia lakukan. Banyak sekali jadinya masalah, hanya untuk tujuan yang tidak berujung. Dan ketika pun dia mendapatkan apa yang dimau, pada akhirnya nothing, karena dia nggak punya standar cukup. Menjadi manusia itu selain mengetahui peran manusia sebagai dasar, juga memiliki standar cukup. Mana yang dia sudah tahu, merasa ini berlebihan, ini masih kurang,
ini sudah cukup, itu perlu. Jadi coba lihat ke pribadi kita. Sudahkah mengingat peran yang bekerja sebagai karyawan, peran sebagai karyawan, yang menjadi pebisnis, peran sebagai pebisnis, yang menjadi profesi lain seperti dokter, polisi, pilot, dan lain sebagainya, sudahkah menjalankan peran tersebut? Kalau sudah, masih adakah peran manusianya tidak ditinggalkan? Coba di review kembali. Setelah di review, coba lihat, sudah menentukan standar cukup, bahwa ini cukup atau ini masih kurang, atau ini sudah berlebihan. Dengan begitu, seharusnya tidak ada lagi yang fenomena toksik, mengambil banyak peran tapi melupakan manusia. Itu harusnya sudah tidak ada lagi. Orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu, mengorbankan segalanya untuk sesuatu, itu sudah tidak ada lagi. Karena dia tahu peran dia seperti apa, standar cukupnya seperti apa. Yang bisa menentukan itu dan mereview itu adalah pribadi masing-masing. Silahkan untuk melihat ke diri masing-masing. Terima kasih yang sudah mendengarkan ini. Terima kasih. Jika kalian suka, bisa like dan bisa cek video lainnya tentang keresahan, berbagi keresahan, agar kita sama-sama untuk menjadi manusia dan menikmati hidup sebagai manusia.